Baik, Oke. selamat malam kepada teman-teman semua yang hadir pada presentasi pada malam hari ini. Saya Iman Christian Lase sebagai moderator pada presentasi kali ini dengan teman-teman pemateri Khairi Hirnika dan Jurni Hati Zega. Di mana presentasi pada malam hari ini kami akan membahas tentang DNA rekombinan. Dan kami harap kepada audiens-audiens yang telah bergabung pada presentasi kali ini agar dapat eh, memahami dan mendapat pemahaman pada presentasi kali ini. Jadi untuk mempersingkat, mari kita memulai presentasi kita selanjutnya. Baik, teman-teman semua, audiens, apakah slide-nya bisa dilihat? Bisa. Bisa. Baik. Pada pemateri pertama, Saudari Khaira Hirnika dipersilakan. Pendahuluan. Protein adalah bahan yang paling penting dari semua bahan yang membentuk organisme hidup. Protein terkandung dalam setiap sel hidup pada semua organisme tanpa pengecualian, dan di dalam sel protein berada dalam jumlah yang sangat banyak dengan berbagai bentuk atau jenis. Semua karakteristik dari organisme ditentukan oleh aktivitas protein. Protein rekombinan adalah hasil translasi dari DNA yang telah direkayasa melalui teknik biologi molekuler. Lanjut. Definisi, rekombinan protein adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan memproduksi produk komersial yang bermanfaat. Pembentukan protein rekombinan dilakukan melalui perantara khusus yang dikenal sebagai vektor. Teknologi rekombinan adalah proses yang terlibat dalam pembentukan protein rekombinan. Lanjut. Hasil rekombinan protein pada umumnya diaplikasikan sebagai yang pertama vaksin, yang kedua antibiotik, yang ketiga berbagai enzim komersial. Protein adalah makromolekul yang terdiri atas nitrogen. Dalam biologi molekuler, yang disebut sentral dogma menyatakan bahwa informasi gen yang tersimpan di dalam DNA dipindahkan ke RNA dan kemudian dipindahkan ke protein. Lanjut. Proses transfer dari DNA ke RNA disebut proses transkripsi, sedangkan proses transfer dari RNA ke protein disebut proses translasi. Kode-kode gen dalam protein disebut gen struktural karena mereka bertanggung jawab untuk mengekspresikan informasi gen ke dalam unit struktural pada manusia seperti warna mata, kulit, dan rambut. Selanjutnya rekombinasi. Rekombinasi adalah suatu proses di mana suatu progeni atau keturunan dikembangkan menjadi rekombinan kombinasi gen-gen yang berbeda dari gen-gen kedua orang tuanya yang menghasilkan satu set DNA baru. Lanjut, Man. Selanjutnya, teknologi DNA rekombinan. Pembentukan protein rekombinan dilakukan melalui perantara khusus yang dikenal sebagai vektor. Teknologi rekombinan adalah proses yang terlibat dalam pembentukan protein rekombinan. Teknologi DNA rekombinan adalah salah satu cara mempelajari fungsi dan interaksi dari protein. Hal ini dilakukan dengan mengisolasi urutan DNA target dan kemudian memindahkannya ke vektor cloning yang memiliki kemampuan untuk memproduksi diri. Urutan DNA dari vektor cloning berinteraksi dengan DNA target dan menghasilkan cetak biru di informasi gen baru yang disebut DNA rekombinan. DNA rekombinan ditransfer ke RNA yang pada proses berikutnya menghasilkan protein rekombinan. Lanjut. Selanjutnya, teknik DNA rekombinan. Teknik-teknik tersebut meliputi yang pertama, teknik urutan mengisolasi DNA, yang kedua, teknik untuk memotong DNA, yang ketiga, teknik untuk menggabungkan atau menyambung DNA, yang keempat, teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Perangkat yang digunakan dalam teknologi DNA rekombinan adalah perangkat-perangkat yang ada pada bakteri. Perangkat tersebut antara lain adalah enzim
restriksi, enzim DNA ligase, plasmid, transposon, pustaka genom, enzim transkripsi balik, dan pelacak DNA atau RNA. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jernih. Baik, saya akan melanjutkan, tapi sebelumnya apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Sangat jelas terdengar. Oke, terima kasih. Pada slide selanjutnya kita bisa lihat ada gambar ya berupa plasmid bakteri atau viral ADN virus. Jadi di situ dijelaskan bagaimana proses pengambilan vektor sampai terbentuknya sel bakteri. Bakteri berperan dalam perbanyakan plasmid melalui perbanyakan bakteri. Jadi bisa dilihat dari gambar tersebut. Lanjut, salah satu metode paling ekonomis untuk memproduksi berbagai protein rekombinan bernilai tinggi, contohnya enzim yang digunakan dalam industri pangan, farmasi, dan bioenergi, serta protein terapeutik yang berkhasiat medis, adalah menggunakan bakteri Escherichia coli sebagai inang ekspresi. E. coli mampu mengekspresikan protein rekombinan secara cepat 24-48 jam dalam kuantitas tinggi dengan menggunakan media tumbuh yang relatif murah, contohnya molase atau limbah gula. Lanjut, aplikasi dan manfaat DNA rekombinan. Teknologi rekombinan DNA banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang kesehatan. Berikut adalah contoh aplikasi dan manfaat teknologi rekombinan DNA pada beberapa bidang kehidupan. 1. Produksi insulin. Penggunaan insulin untuk pasien diabetes dalam memproduksi insulin sangatlah banyak, sehingga untuk mendapatkannya dibutuhkan insulin dari pankreas sapi atau babi yang cukup banyak pula. Tetapi dengan teknologi DNA rekombinan telah memungkinkan para ilmuwan untuk mengembangkan insulin manusia sintetis. Mutasi menggantikan gen yang rusak dengan gen yang sehat, sehingga gen yang telah disisipi oleh gen yang sehat akan memulai fungsinya sehingga pasien dapat normal. Kanker mencegah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dengan cara dapat mengaktifkan dan menonaktifkan sel yang berkembang biak. Keempat, vaksin. Vaksin disisipkan pada produk tanaman seperti pada tanaman tomat atau kentang, sehingga dalam proses pengiriman dan penyimpanan dibandingkan dengan vaksin injeksi. Lanjut, produksi protein rekombinan. DNA berada dalam inti sel. DNA memegang semua petunjuk yang diperlukan untuk membentuk suatu organisme. Seiring dengan itu, rangkaian helai panjang dari DNA adalah suatu instruksi untuk terbentuknya berbagai protein. Lanjut, struktur DNA. DNA adalah dasar genetik untuk semua makhluk hidup dan seluruh kehidupan. Pada dasarnya mempunyai struktur DNA yang sama. Untai panjang dari DNA pada dasarnya terdiri dari jutaan unit berulang yang disebut nukleotida. Lanjut, setiap nukleotida memiliki 3 bagian, gula, gugus, fosfat, dan basa nitrogen. Struktur akhir DNA adalah 2 helai yang terhubung di bagian tengah, mirip sebuah tangga atau tangga spiral. Masing-masing sisi terdiri dari fosfat dan gula yang berulang-ulang terus, dan penghubung di antaranya terdiri dari 2 basa nitrogen yang bergabung bersama-sama. Hanya ada 4 basa nitrogen dan mereka direpresentasikan dengan kode-kode TCAG. Sebuah DNA dari organisme merupakan jutaan basa-basa panjang, tetapi urutan dari TS, CS, AS, dan GS yang membuat kita mempunyai perbedaan satu dengan yang lainnya. Struktur dan fungsi protein. DNA yang kita miliki menentukan dengan tepat bagaimana kita akan terlihat dan bagaimana setiap sifat yang kita miliki. Tetapi semua DNA hanya merupakan kode-kode sederhana untuk protein-protein yang berbeda. Protein merupakan rangkaian rantai panjang dari asam amino sama seperti DNA yang juga merupakan rantai panjang dari nukleotida. Terdapat 20 asam amino pada keberadaan protein dan setiap organisme menggunakan 20 asam amino tersebut dalam kombinasi yang berbeda-beda untuk membentuk setiap protein. Jadi begitulah pemaparan dari materi hari ini. Saya serahkan kepada moderator. Baik, begitulah hasil presentasi dari teman-teman pemateri, baik pemateri 1 Khaira Hirnika, pemateri 2 Jernih Hatizega tentang protein rekombinan. Jadi setelah pemaparan materi, kita akan masuk pada sesi tanya jawab, di mana kami akan memberikan kesempatan pada audiens untuk memberikan pertanyaan kepada
pemateri, sehingga nanti terciptalah sebuah diskusi antara pemateri dan audiens. Jadi kepada audiens yang ingin bertanya, disilakan. Saya Imelda Purba ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan protein? Jelaskan. Baik, terima kasih Saudari Imelda Purba. Kepada pemateri yang ingin menjawab, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda ya. Apa yang dimaksud dengan protein? Protein adalah bahan yang paling penting dari semua bahan yang membentuk organisme hidup. Protein terkandung dalam setiap sel hidup pada semua organisme tanpa pengecualian. Dan di dalam sel, protein berada dalam jumlah yang sangat banyak dengan berbagai bentuk atau jenis. Semua karakteristik dari organisme ditentukan oleh aktivitas protein. Apakah boleh diterima Imelda Purba? Baik, terima kasih Jernih. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan bertanya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan rekombinan protein? Jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada pemateri yang menjawab, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan rekombinan protein? Jelaskan. Rekombinan protein adalah suatu bentuk manipulasi dari protein yang dihasilkan dalam berbagai cara untuk menghasilkan sejumlah besar protein, memodifikasi urutan gen, dan memproduksi produk komersial yang bermanfaat. Pembentukan protein rekombinan dilakukan melalui perantara khusus yang dikenal sebagai vektor. Teknologi rekombinan adalah proses yang terlibat dalam pembentukan protein rekombinan. Apakah bisa diterima, Jenny? Baik, terima kasih kepada pemateri Hernika. Baik, pertanyaan selanjutnya, disilakan. Saya Kismaini Marjanji, izin bertanya, produk apa yang didapat melalui proses DNA rekombinan? Terima kasih. Baik, pertanyaannya sangat bagus. Pada pemateri yang ingin menjelaskan, disilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kisma ini. Pertanyaan produk apa yang didapat melalui proses DNA rekombinan? Dalam dunia kesehatan, produk komersial pertama yang dihasilkan dengan teknologi DNA rekombinan adalah insulin. Penelitian dan proyek insulin ini dimulai sebelum peraturan dan kebijakan pemerintah tentang pemanfaatan secara luas dan komersial tentang DNA rekombinan dibuat. Apakah boleh diterima Kisma ini? Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, sungguh penjelasan yang sangat akurat dari pemateri Saudari Jernih. Baik, pertanyaan selanjutnya dari audiens, disilakan jikalau ada. Masih dibuka kesempatan. Baik, saya Kurnia Habibah, izin bertanya. Di manakah Baik. berlangsungnya transkripsi Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kurnia Habibah. Pertanyaannya, di manakah berlangsungnya transkripsi pada proses transfer DNA ke RNA? Di dalam inti sel, sedangkan pembuatan protein hanya bisa dilakukan di ribosom, sehingga kode genetik harus dibawa ke ribosom. DNA tidak bisa meninggalkan inti sel, sehingga enzim RNA polimerase membentuk mRNA atau RNA pengirim pesan.
mRNA kemudian membawa kode genetik hasil transkripsi DNA keluar dari inti sel ke sitoplasma lalu sampai kepada ribosom. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Khaira Hirnika. Sama-sama, Kurnia. Baik, sungguh tanya jawab yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Jadi jikalau masih ada pertanyaan lagi, kami masih membuka ruang untuk bertanya kepada audiens. Disilakan. Baik, saya Imelda Purba ingin bertanya kembali, bagaimana prinsip dasar teknik rekombinasi gen? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Imelda Purba. Prinsip dasar DNA rekombinan adalah dengan melakukan pemotongan DNA target pada suatu makhluk hidup, kemudian disambungkan dengan DNA makhluk hidup lain yang akan dijadikan sebagai organisme unggul. Penyambungan DNA ini dilakukan menggunakan vektor berupa plasmid bakteri. Apakah boleh diterima, Imelda? Baik, terima kasih, Jerni. Sama-sama. Ya, begitulah penjelasan dari pemateri saudari Jerni. Semoga jawabannya dapat memuaskan saudari Imelda ya. Baik, pertanyaan selanjutnya disilakan. Mumpung lagi seru-serunya tanya jawab ini ya kepada audiens silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Jenny. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan teknologi DNA rekombinan? Jawabannya, teknologi DNA rekombinan adalah salah satu cara mempelajari fungsi dan interaksi dari protein. Hal ini dilakukan dengan mengisolasi urutan DNA target dan kemudian memindahkannya ke vektor cloning yang memiliki kemampuan untuk memproduksi diri. Apakah bisa diterima, Jenny? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Baik, sangat bagus ya penjelasan dari saudari Hirnika. Selanjutnya, sepertinya kedua pemateri kita ini sangat semangat ya untuk menjawab, memberikan penjelasan. Ya, disilakan kalau masih ada lagi. Baiklah, saya izin bertanya kembali. Saya Ismeni Marjanji, izin bertanya. Sebutkan apa saja teknik dalam DNA rekombinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kisma ini. Teknik-teknik tersebut meliputi 1. Teknik untuk mengisolasi DNA, 2. Teknik untuk memotong DNA, 3. Teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, 4. Teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Apakah boleh diterima Kisma ini? Iya, terima kasih Jerni. Sama. Baik, oke. Sebelumnya apakah suara moderator ini bisa didengar oleh para audiens? Bisa. Tidak, macet-macet. Tidak bisa. Mungkin langit tidak memberkati kita lah pada presentasi kali ini. Tapi kita wajib tetap semangat ya. Nggak boleh patah semangat karena saya lihat wajah-wajah para audiens pemateri sungguh cantik ya. Luar biasa. Membuat semangat ya. Oke, selanjutnya pertanyaannya bisa disilakan. Baiklah, saya Kurnia Habibah izin bertanya kembali. Apakah DNA dan RNA mengandung gugus fosfat yang sama? Terima kasih. Baik. Kepada pemateri disilakan dijelaskan pada saudari ini ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kurnia Habibah. Pertanyaannya, apakah DNA dan RNA
DNA mengandung gugus fosfat yang sama? Jawabannya berdasarkan uraian tersebut, persamaan molekul DNA dan RNA adalah bahwa keduanya mengandung gugus fosfat. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih Hera Kirmika atas jawabannya. Baik, sungguh diskusi yang sangat bagus ya pada malam hari ini, walaupun agak sedikit jaringan kurang memungkinkan, kurang mendukung, tapi tidak menghalangi ya semangat kita untuk presentasi tentang protein rekombinan pada malam ini. Jadi, apakah ada pertanyaan lagi atau disudahi atau bagaimana? Halo? Sudah tidak ada. Baik, mungkin saya rasa para audiens-audiens pada malam ini yang sudah bergabung sudah pada puas akan hasil presentasi dan pemateri pada malam ini. Jadi itulah presentasi dari kami tentang protein rekombinan pada malam ini. Semoga presentasi pada malam ini dapat menambah wawasan informasi kita tentang apa itu protein rekombinan. Jadi suatu pemahaman yang baru lah bagi kita tentang protein rekombinan ini. Jadi sebelum kita mengakhiri presentasi kita pada malam hari ini, izinkan saya sebagai moderator pada malam ini mengakhirinya dengan pantun ya para audiens-audiens semua. Jika ada sumur di ladang bisa kita menumpang mandi, dan jika ada umur panjang bisa kita berjumpa lagi. Jadi demikianlah presentasi pada malam ini. Semoga kita baik-baik aja dan bisa bertemu pada momen-momen presentasi selanjutnya. Jadi terima kasih untuk semua para pemateri dan audiens yang bergabung. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Horas, Yahoo. Selamat Selamat malam. Terima kasih.